Selamat datang di pembahasan mendalam kita kali ini. Coba bayangin deh, hampir 3/4 populasi dewasa itu berjuang sama berat badan. Menghadapi risiko kesehatan yang ya ampun serius banget. Bukan angka doang ya itu? Bukan, ini kenyataan pahit buat banyak orang. Mungkin termasuk Anda, atau orang yang Anda kenal gitu. Dan seringnya, perjuangan ini kayak lingkaran setan aja. Naik turun gitu ya? Betul, berat badan turun dikit, naik lagi. Kadang malah lebih tinggi dari sebelumnya. Bikin frustrasi kan? Nah, hari ini kita punya sumber yang menarik banget buat dibedah nih. Kutipan dari buku Diet, Drugs, and Dopamine. Penulisnya Dr. David A. Kessler. Kessler, mantan komisioner FDA itu kan, yang nulis buku laris juga. Iya, betul. Nah, di buku ini, Dr. Kessler nawarin kacamata baru yang lumayan provokatif. Katanya, obesitas modern itu bukan cuma soal gagalnya kemauan atau masalah metabolisme aja. Tapi lebih dalam dari itu ya? Jauh. Akarnya itu kuat di otak kita, dipengaruhi sama makanan yang kita makan, sama lingkungan di sekitar kita. Gitu katanya. Misi kita dalam penelusuran kali ini, kita mau coba bongkar gimana sih makanan olahan modern itu bisa ngebajak kimia otak kita. Terus, kenapa mempertahankan penurunan berat badan itu rasanya kayak ngelawan hukum alam? Susah banget emang. Dan apa yang bisa kita pelajari dari ilmu adiksi buat memahami fenomena ini? Kita bakal selami bukti-bukti dari neuroscience sampai nutrisi, dengan fokus khusus ke apa yang Kessler sebut warisan obesitas. Warisan obesitas ya? Gimana kondisi ini berkembang, bertahan, bahkan mungkin lintas generasi gitu ya? Nah, itu dia. Siap untuk lihat lebih dalam? Oke, mari kita mulai dari gagasan utamanya Kessler nih. Makanan ultraformulasi, apa yang super diproses itu loh, itu kayak rokok baru zaman sekarang. Wah, perumpamaan yang kuat ya. Rokok baru. Iya. Menurut dia, industri makanan itu sengaja ngerancang produk yang luar biasa poten. Pakai kombinasi presisi dari gula, garam, sama lemak. 3 itu disebutnya 3 titik kompas. Dan penting banget nih digarisbawahi, kenapa kombinasi ini kuat banget. Ini bukan cuma soal rasa enak loh. Bukan ya? Bukan. Ketiga komponen ini kerjanya sinergis. Buat menstimulasi pusat hadiah di otak kita secara maksimal. Jauh lebih kuat dari makanan alami biasa. Oh gitu? Teksturnya, rasanya, kecepatan penyerapannya semua dirancang buat hook kita, buat bikin kita ketagihan. Kata Kessler, ini bukan lagi soal kurangnya kemauan. Tapi lebih ke biologis ya? Betul. Ini soal perubahan fisiologis yang nyata di otak dan tubuh. Makanan ini bisa ngambil alih jalur kognitif kita, ganggu hormon penting kayak insulin, leptin, juga neurotransmitter kayak dopamin. Jadi kayak makanan yang emang didesain buat bikin kita nagih secara biologis gitu ya. Tadi Anda nyinggung soal lingkungan juga. Gimana lingkungan nguatin efek adiktif ini? Nah, lingkungan itu perannya sangat krusial. Lihat aja contoh Sardinia. Pulau di Italia itu kan dulu terkenal sama zona birunya. Iya, yang penduduknya panjang umur, dietnya sehat. Betul. Diet Mediterania tradisional, sederhana. Banyak kacang, sayur, sedikit daging, susu kambing, roti gandum utuh. Tapi, coba lihat apa yang terjadi setelah Perang Dunia Kedua. Pas industrialisasi masuk, makanan gaya barat mulai nyebar. Pola makannya berubah drastis kan? Banget. Gula sederhana, karbohidrat olahan, daging merah, makanan cepat saji, itu mulai dominan. Bahkan McDonald's aja ada di sana sekarang. Wah. Transisi nutrisi ini, ditambah lagi gempuran iklan makanan olahan, ketersediaannya di mana-mana, itu mengubah lanskap kesehatan mereka secara dramatis. Lingkungan yang obesogenik ini secara aktif dorong kita menjauh dari pola makan sehat yang alami. Ini mirip banget sama taktik industri tembakau ya. Saya ingat pernah baca gimana mereka keluarin miliaran dolar buat pemasaran, nyamain rokok sama citra glamor, kebebasan. Bahkan pemberdayaan perempuan ya, pakai slogan kayak Torches of Freedom. Iya, terus mereka agresif banget nargetin kelompok rentan, kayak remaja, pakai karakter kartun Joe Camel itu. Sambil mati-matian nyangkal nikotin itu adiktif. Padahal riset internal mereka udah buktiin sebaliknya kan? Ada cerita informan namanya Cigarette yang bocorin ke FDA. Katanya perusahaan kayak Philip Morris itu udah tahu banget nikotin itu adiktif. Dari studi hewan gitu ya? Iya, dari studi hewan laboratorium. Mereka pakai tes self-administration. Itu standar emas dalam riset adiksi. Hewan bakal kerja keras, nekan puas berkali-kali, cuma buat dapat dosis obatnya.
Itu nunjukin banget sifat adiktifnya ya. Kemampuan obat itu buat ngebajak perilaku. Tepat. Tapi temuan ini disembunyiin dari publik, gila kan? Tapi sebaliknya nih, lingkungan juga bisa jadi kunci pemulihan kan? Saya jadi ingat studi soal veteran Perang Vietnam itu. Ah iya, studi Dr. Lee Robbins. Itu studi klasik yang penting banget. Tingkat kecanduan heroin di kalangan tentara AS di Vietnam itu tinggi banget, mungkin sekitar 20%. Tinggi ya? Tapi yang mengejutkan, pas mereka balik ke AS, tingkat kekambuhannya rendah banget. Cuma sekitar 5% di tahun pertama. Jauh lebih rendah dari tingkat kambuh tipikal, yang biasanya 2/3 gitu, buat pecandu heroin di AS. Aja pas pulang. Bukan soal kemauan. Kuncinya itu perubahan lingkungan yang drastis banget. Di Vietnam, heroin kualitas tinggi gampang didapat, murah lagi. Pemicu buat makainya ada di mana-mana. Kondisinya mendukung banget ya. Nah, begitu mereka balik ke lingkungan rumah di AS, aksesnya jauh lebih susah, harganya mahal, terus isyarat sosialnya beda. Lingkungan yang berubah secara fundamental itu kayak matiin perilaku adiktif buat sebagian besar veteran itu. Wow. Jadi kelihatan banget ya kuatnya pengaruh ketersediaan sama isyarat lingkungan. Betul, mirip kayak keinginan merokok yang bisa hilang seketika pas kita di pesawat terbang. Lingkungannya kan non-merokok. Oke. Ini ngejelasin gimana kita bisa kejebak pola makan berlebih gara-gara makanan adiktif sama lingkungan yang ngedukung. Tapi ayo kita masuk ke bagian yang paling bikin frustrasi nih buat banyak orang. Kenapa sih mempertahankan berat badan setelah berhasil nurunin itu susahnya minta ampun? Rasanya kayak ngelawan gravitasi. Anda benar banget. Ini inti dari perjuangan jangka panjang. Ada 2 mekanisme biologis utama yang kayaknya berkonspirasi ngelawan kita. Yang pertama, itu adaptasi metabolik. Adaptasi metabolik maksudnya gimana tuh? Jadi pas kita kehilangan berat badan, tubuh kita secara naluri nganggapnya itu ancaman kelaparan. Terus responsnya yang irit energi. Metabolisme kita melambat. Lebih lambat dari yang diperkirakan cuma berdasarkan penurunan massa tubuh aja. Studi soal kontestan acara The Biggest Loser itu nunjukin ini banget kan? Persis. Studi oleh Dr. Kevin Hall dan timnya nemuin kalau para kontestan yang turun berat badannya banyak banget itu ngalamin penurunan resting metabolic rate, RMR, laju metabolisme pas istirahat, yang signifikan banget. Bahkan bertahun-tahun setelah kompetisi selesai. Berapa turunnya? RMR mereka tuh turun rata-rata sekitar 500 kalori per hari. Lebih rendah dari yang diharapkan berdasarkan berat badan dan komposisi tubuh mereka waktu itu. Wow, 500 kalori. Itu kan setara satu porsi makan lumayan gede ya. Artinya, cuma buat mempertahankan berat badan baru mereka aja, mereka harus makan 300-400 kalori lebih sedikit tiap hari. Atau olahraga jauh lebih keras. Dibandingin orang lain dengan berat badan sama yang nggak pernah diet buat nyampe berat segitu, tubuh kita bener-bener lawan. Gila ya. Itu baru yang pertama. Yang kedua apa? Nah, seolah itu belum cukup, ada kekuatan kedua yang mungkin lebih kuat lagi, peningkatan nafsu makan. Riset yang sama dari Dr. Hall di NIH nemuin kalau tiap kilogram berat badan yang hilang, nafsu makan kita cenderung naik sekitar 95 kalori per hari. Naik 95 kalori. Iya, bandingin sama pengeluaran energi yang cuma turun sekitar 25 kalori per hari per kilogram berat yang hilang. Jadi, dorongan buat makan itu naiknya jauh lebih gede daripada penurunan kebutuhan energi. Jadi, rasa lapar kita jadi lebih intens gitu ya setelah diet. Nggak cuma itu, ada penelitian lain oleh Dr. Rosenbaum sama Dr. Jules Hirsch. Mereka pakai pencitraan otak, fMRI, nemu sesuatu yang menarik. Apa tuh? Setelah penurunan berat badan, area otak yang terkait sama ekspektasi hadiah dari makanan jadi lebih aktif. Artinya, makanan jadi kerasa lebih menggoda, lebih berharga. Waduh. Sementara itu, aktivitas di area otak yang tugasnya buat kontrol diri, nahan keinginan, korteks prefrontal, malah menurun. Ini kayak nyiptain badai sempurna di otak yang dorong berat badan naik lagi. Jadi kayak otak kita keprogram buat pertahanin set poin berat badan tertinggi yang pernah kita capai gitu. Bisa dibilang gitu. Ini bagian dari warisan obesitas personal kita. Berat badan tertinggi yang pernah kita capai itu kayak jadi kenangan buat tubuh. Pantesan siklus naik turun berat badan itu umum banget dan melelahkan ya. Nah, dengan pemahaman biologi yang nantang banget ini, muncullah harapan pada obat-obatan baru. Kita tahu kan, sejarah obat penurun berat badan itu agak suram. Iya, banyak yang ditarik dari pasar ya. Fen-fen, Rimonaban, Lorcaserin, efek sampingnya bahaya. Nah, tapi sekarang ada kelas obat baru nih, agonis GLP-1, kayak semaglutide,
Ozempic Wegovy, sama tirzepatide, Mounjaro Zepbound. Kelihatannya sih jauh lebih efektif. Apa sih yang bikin mereka beda? Bedanya utamanya di mekanisme kerjanya. Obat GLP-1 ini nggak kayak stimulan model lama. Mereka niru hormon alami namanya glucagon-like peptide 1, GLP-1. Hormon ini dilepasin usus kita setelah makan. Fungsinya apa hormon itu? Ngasih sinyal ke otak kalau kita udah kenyang. Jadi obat ini pada dasarnya nguatin sinyal kenyang alami tubuh. Akibatnya, nafsu makan berkurang signifikan, pengosongan lambung melambat, jadi rasa kenyang tahan lebih lama. Menarik. Dan yang menarik lagi, beberapa studi nunjukin mereka juga bisa ngurangin food noise. Pikiran obsesif soal makanan itu loh. Plus, bisa ngubah preferensi makanan. Orang jadi kurang tertarik sama makanan tinggi lemak dan gula yang sebelumnya menggoda banget. Hasilnya emang kedengeran impresif ya. Penurunan berat badan rata-rata bisa 15-20% atau lebih. Itu bisa ngubah hidup banyak orang. Tapi belajar dari sejarah nih, kita harus tanya, risikonya apa? Apa ini solusi ajaib tanpa celah? Ya, pasti nggak ada solusi ajaib ya. Pertama, responsnya itu individual banget. Angka 15-20% itu kan rata-rata. Ada yang responsnya luar biasa, tapi ada juga yang nggak turun sama sekali berat badannya, malah sedikit naik. Kita belum tahu kenapa beda-beda gitu ya. Belum sepenuhnya paham kenapa ada perbedaan respons ini. Kedua, efek samping yang paling umum itu masalah pencernaan. Mual, muntah, diare, sembelit. Ini nyambung langsung ke cara kerjanya yang ngelambatin pengosongan lambung. Apa efek samping ini bisa dianggap bagian dari cara kerjanya juga? Mungkin bikin semacam keengganan gitu sama makanan tertentu? Itu hipotesis yang menarik sih. Dan mungkin ada benernya. Beberapa ahli nebak kalau rasa nggak nyaman setelah makan makanan tinggi lemak atau gula pas pakai obat ini bisa nyiptain condition taste aversion, keengganan rasa terkondisi. Jadi tubuh belajar gitu ya, ngasosiasiin makanan itu sama rasa nggak enak. Bisa jadi. Jadi keinginan buat makan itu berkurang. Tapi ya jelas ini bukan pengalaman yang enak buat pasiennya. Tapi kekhawatiran terbesar yang sering diomongin itu soal potensi kebutuhan penggunaan jangka panjang, mungkin seumur hidup. Data nunjukin kalau orang berhenti pakai obat GLP-1 ini, berat badan cenderung balik lagi, seringnya cepat. Wah, jadi harus terus-terusan dong. Nah, itu dia. Ada satu studi penting, Step 4 namanya, nunjukin pasien itu naik lagi sekitar 2/3 dari berat badan yang udah hilang, cuma dalam setahun setelah berhenti pakai semaglutide. Ini jadi pertanyaan besar soal konsekuensi kesehatan jangka panjang kalau pakai obat poten ini terus-terusan bertahun-tahun atau dekade. Kita belum punya data jangka panjangnya. Terus ada isu lain juga kan, kayak kehilangan massa otot? Betul banget. Penurunan berat badan yang cepat, kalau nggak diimbangin sama asupan protein cukup dan latihan kekuatan yang memadai, risikonya bisa kehilangan massa otot yang signifikan selain lemak. Dampaknya apa tuh kalau massa otot hilang? Ya, bisa negatif ke metabolisme sama kekuatan fungsional jangka panjang. Jadi, obat ini bukan jalan pintas pasif gitu aja. Gaya hidup sehat, terutama olahraga, itu tetap krusial banget. Pembahasan ini bawa kita ke aspek penting dari warisan obesitas yang disorot Kessler nih. Dampaknya ke anak-anak sama remaja. Angka obesitas anak di AS misalnya, itu kan melonjak drastis. Dari sekitar 5% tahun 60-an, jadi hampir 20% sekarang. Ini bukan cuma angka ya. Ini generasi masa depan kita. Betul. Dan inilah yang mancing kontroversi gede waktu American Academy of Pediatrics, AAP, awal 2023 ngeluarin pedoman baru. Pedoman ini untuk pertama kalinya rekomendasiin pertimbangan farmakoterapi, obat-obatan, termasuk GLP-1 buat remaja usia 12 tahun ke atas yang obesitas. Bahkan bedah bariatrik juga ya? Iya, bahkan rujukan buat bedah bariatrik buat remaja 13 tahun ke atas dengan obesitas parah. Ini langkah yang lumayan drastis ya. Apa argumennya di balik rekomendasi ini? Pendukungnya, termasuk AAA, argumennya obesitas itu penyakit kronis yang kompleks dan progresif. Kalau nggak ditangani efektif dari dini, dampaknya bisa ngerusak banget jangka panjang. Contohnya apa aja? Resiko diabetes tipe 2 naik, penyakit hati berlemak non-alkoholik, penyakit kardiovaskular, masalah sendi, bahkan beberapa jenis kanker di kemudian hari. Mereka lihat intervensi medis yang lebih agresif ini sebagai cara buat cegah komplikasi seumur hidup. Analoginya kayak ngasih insulin buat diabetes tipe 1. Masuk akal sih. Mereka juga nekenin kalau obesitas masa kanak-kanak seringnya lanjut sampai dewasa. Ada model prediksi malah ngira 57% anak-anak sekarang bakal obesitas di usia 35 kalau trennya nggak berubah. Ini inti dari warisan itu tadi.
Tapi pasti ada suara-suara yang nentang atau paling nggak hati-hati banget sama pendekatan ini, apalagi buat anak-anak. Tentu aja. Kritik utamanya ada beberapa poin. Pertama, khawatir soal potensi stigmatisasi lebih lanjut ke anak-anak gara-gara berat badannya. Fokusnya jadi ke angka timbangan doang, bukan kesehatan holistik. Terus soal BMI itu juga kan? Betul, penggunaan indeks massa tubuh atau BMI sebagai kriteria utama dikritik karena dianggap alat ukur yang kurang sempurna. Nggak bedain massa lemak sama otot atau distribusi lemaknya gimana. Ketiga, ada kekhawatiran serius soal risiko memicu atau memperburuk gangguan makan, apalagi di populasi yang rentan ini. Dan gimana soal bukti keamanan jangka panjang obatnya buat anak? Udah ada? Nah, itu poin krusial lainnya. Kritikus nyorotin kita belum punya data jangka panjang yang kuat soal keamanan dan efektivitas obat ini, terutama GLP-1, di populasi anak dan remaja. United States Preventive Services Task Force, USPTF misalnya, masih rekomendasiin terapi perilaku intensif minimal 26 jam sebagai lini pertama penanganan obesitas anak, karena mereka nilai bukti buat farmakoterapi atau bedah belum cukup kuat buat direkomendasiin luas sekarang. Jadi ada ketegangan gitu ya, antara urgensi ngatasin krisis obesitas anak sama kehati-hatian nerapin intervensi medis kuat tanpa paham betul konsekuensi jangka panjangnya. Persis. Ini benar-benar nunjukin kerumitan yang luar biasa ya, nggak ada jawaban hitam putih. Pendekatan yang dibutuhin kayaknya harus individual banget, multifaset, pertimbangin opsi medis, tapi jangan pernah lupain fondasi perubahan gaya hidup, lingkungan keluarga yang dukung, sama kesehatan mental anak. Dan jangan lupakan isu yang lebih luas lagi, akses dan keadilan. Obat GLP-1 ini kan harganya mahal banget. Sering lebih dari $1.000 per bulan di AS kalau nggak pakai asuransi. Mahal banget ya? Banyak perusahaan asuransi yang enggan nanggung biayanya, terutama buat indikasi penurunan berat badan atau buat penggunaan jangka panjang. Ini nyiptain kesenjangan akses yang gede. Siapa coba yang bisa dapat terapi potensial ini? Jadi cuma buat yang mampu aja dong. Nah, ini bahkan mancing perdebatan hukum. Soal apakah penolakan cakupan ini bentuk diskriminasi berdasarkan disabilitas kalau obesitas diakuin sebagai disabilitas ya? Jadi biaya jadi penghalang gede ya, meskipun obatnya efektif. Iya. Dan ini nyambung ke masalah kepatuhan. Bahkan di uji klinis aja, tingkat penghentian penggunaan obat lumayan tinggi. Seringnya karena biaya atau efek samping. Kalau pasien nggak bisa pakai obat secara konsisten jangka panjang karena biaya atau alasan lain, ya potensi manfaat kesehatan jangka panjang sama efektivitas biayanya secara keseluruhan jadi berkurang bakat. Oke. Setelah kita bedah berbagai lapisan kompleksitas ini dari materi Dr. Kessler, apa nih rangkuman atau intisari yang bisa kita bawa pulang? Jelas banget, obesitas bukan masalah simpel, makan dikit gerak banyak doang. Tepat sekali. Poin kuncinya itu memahami kalau obesitas modern itu kondisi biologis yang kompleks. Tubuh kita punya mekanisme kuat adaptasi metabolik, peningkatan nafsu makan yang didorong otak yang secara aktif ngelawan upaya penurunan berat badan dan mempertahankannya. Ini pertarungan ngelawan biologi kita sendiri loh. Dan biologi itu terus-terusan diserang sama lingkungan kita. Makanan ultraproses sengaja dirancang, direkayasa buat ngebajak sistem hadiah otak kita. Bikin susah ditolak. Beda banget sama makanan utuh alami. Ditambah lagi lingkungan yang penuh pemicu dan akses gampang ke makanan ini, ya makin parah. Obat-obatan baru kayak agonis GLP-1 ini emang nawarin harapan baru yang signifikan ya. Alat yang bisa bantu ngelawan biologi dan lingkungan yang nantang ini. Tapi mereka bukan peluru perak. Bukan solusi tunggal, ada variabilitas respons, efek samping, pertanyaan gede soal penggunaan jangka panjang, masalah kehilangan otot kalau nggak diimbangin olahraga, dan tantangan aksesibilitas serta biaya yang serius. jadi harus dilihat sebagai bagian dari strategi komprehensif ya, bukan pengganti gaya hidup sehat. Persis, pendekatan yang paling menjanjikan itu tetap yang holistik dan multifaset. Apa aja tuh komponennya? Ya, itu termasuk pahami biologi unik Anda sendiri, sadar sama pengaruh lingkungan yang kuat di sekitar, bikin pilihan makanan yang lebih bijak, fokus ke makanan utuh, mungkin kurangin karbohidrat olahan yang cepat dicerna, Terus? kelola aspek perilaku dan emosional makan, mungkin butuh bantuan terapi. Pastiin tidur cukup, karena kurang tidur itu ngacuin hormon nafsu makan sama kontrol impuls. Dan tentu aja aktivitas fisik teratur, terutama latihan kekuatan buat jaga massa otot. Dan buat sebagian orang intervensi medis mungkin perlu ya?
Iya, bagi sebagian orang, intervensi medis kayak obat atau bedah, di bawah pengawasan medis yang tepat bisa jadi komponen penting dalam rencana itu. Tapi bukan satu-satunya. Oke, sebagai penutup nih, mari kita bawa pulang satu pertanyaan buat direnungkan. Ini terkait sama warisan obesitas tadi. Mengingat gimana lingkungan makanan kita kayaknya udah direkayasa sedemikian rupa, sampai bentrok langsung sama biologi evolusioner kita. Pertanyaan menarik. Perubahan apa, baik di tingkat pribadi maupun di tingkat masyarakat, yang menurut Anda paling fundamental buat bantu kita ngerebut kembali kendali atas kesehatan kita? Sesuatu yang mungkin lebih dalam daripada cuma ngandelin tekad individu atau nunggu solusi farmasi berikutnya. Sesuatu buat dipikirkan lebih lanjut ya. Iya, sebuah pemikiran untuk Anda bawa. Terima kasih sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini.